Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan untuk topik selanjutnya. Untuk mata kuliah PTK itu adalah metode analisis data. Nah, teman-teman harapannya setelah mempelajari sub mata kuliah ini, topik ini, teman-teman bisa mengetahui, bisa memahami dan bisa menerapkan bagaimana sih cara menerapkan metode analisis data di penelitian teman-teman semua. Nah, kita akan lihat beberapa hal terkait tentang metode analisis data. Yang pertama ini analisis kuantitatif. Jadi ini mungkin sudah sering teman-teman tahu terkait tentang rata-rata, nilai tengah, dan nilai terbanyak, modus, median, modus, mean ya. Jadi nanti kita akan bahas ini satu persatu, sedikit demi sedikit, sehingga nanti teman-teman punya gambaran bagaimana sih untuk menganalisis data yang peroleh teman-teman ketika melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama misalnya mean, jelas ini rata-rata secara keseluruhan. Jadi nanti teman-teman ketika dapat nilai siswa, sangat penting sekali teman-teman mencari nilai rata-ratanya ya. Jadi kita bisa menyimpulkan apakah rata-ratanya terjadi penaikan atau malah penurunan misalnya. Apakah ini sudah efektif untuk meningkatkan misalnya keterampilan apa, misalnya dilihat dari nilai rata-ratanya. Jadi rata-rata ini mungkin yang sederhana ya, teman-teman sudah pernah mempelajarinya, tapi ini membantu teman-teman semua. Nah, selanjutnya nilai tengah atau median, jelas ini adalah nilai tengah suatu data ya. Jadi biasanya nilai tengah ini digunakan untuk teman-teman menganalisis ya, misalkan bisa juga nanti menjadi patokan ya, nilai tengahnya rata-rata nilai tengahnya ada di bagian mana, kemudian bisa dianalisis kelompok atas dan kelompok bawah, berapa yang kelompok atas, berapa yang kelompok bawah, dilihat dari skor nilai tengahnya. Di atas berarti kelompok atas, di bawah kelompok bawah. Nah, kalau selanjutnya modus, ini jelas ini kita hanya mengingat terkait tentang nilai yang paling sering muncul ya dalam satu himpunan bilangan. Jadi kalau misalkan nanti analisis data terkait data PTK-nya, maka nanti teman-teman lihat nih berapa banyak sih siswa yang memperoleh hasil 90 misalnya, berapa banyak siswa yang masih di bawah rata-rata misalnya. Nah, ini menjadi gambaran teman-teman untuk membuat rencana ke depannya harus seperti apa. Itu untuk modus. Nah, kemudian untuk analisis kuantitatif ini biasanya bisa juga dengan menggunakan aplikasi SPSS misalnya, dengan paired sample t-test misalnya, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai dari kelompok-kelompok yang berpasangan. Misalnya ya kelompok berdasarkan hasil pre dan post test, teman-teman bisa menganalisis, bisa menyimpulkan oh ternyata ada penaikan atau ada penurunan, tidak ada perbedaan tidak dari hasil pre test post testnya. Nah, ini bisa digunakan untuk analisis data. Nah, untuk kualitatif itu yang pertama ada reduksi data. Reduksi data itu adalah kegiatan yang merangkum, memfokuskan, memilih atau mengkategorikan ya pola data. Kemudian untuk displaynya jelas ini melihat hasil reduksi, kemudian mencari hubungannya, kemudian nanti disajikan dalam bentuk tabel, grafik ya. Dan juga yang terakhir itu nanti ada verifikasi ini sudah benar atau belum, sehingga nanti disimpulkan hasilnya seperti apa untuk analisis data. Nah, untuk analisis data ini ada beberapa langkah yang mungkin teman-teman perlu lakukan ya. Beberapa saran yang mungkin saya berikan kepada teman-teman dalam melakukan analisis data. Sepertinya ada beberapa langkah yang kita akan diskusikan, yang teman-teman mungkin bisa lihat langkah-langkah dalam melakukan analisis data, sehingga ini bisa memberikan step teman-teman nanti ketika melakukan analisis data. Yang pertama itu jelas teman-teman harus mengatur datanya dulu ya. Jadi mulailah dengan membuat daftar kumpulan data yang berbeda yang telah Anda kumpulkan. Jadi kita atur dulu, kita kumpulkan semua datanya, kemudian kita tunjukkan bagaimana mereka saling terkait, misalnya data keterampilan membaca, data keterampilan menulis misalnya, ataupun nanti data-data pretest dan post-test, kemudian mana sih yang kira-kira akan kita gunakan yang saling terhubung antara keduanya. Nah, ini kita atur, kita berikan pola sehingga nanti bisa gambarannya. Nah, yang selanjutnya jelas kita membaca konten. Teman-teman perlu membaca data beberapa kali ya untuk mengembangkan pemahaman tentang apa yang ditunjukkan oleh data tersebut. Kata-kata dan tema umum harus mulai muncul. Jadi kalau misalnya kita mau mewawancarai siswa misalnya, berarti kita harus cari nih tema masalah umum apa sih yang paling sering dialami oleh siswa. Nah, kita harus sering membaca jawaban siswa, sering-sering mengecek kembali data-data yang kita peroleh, sehingga kita bisa
menyimpulkan nantinya seperti apa permasalahannya. Nah, setelah kita melakukan membaca data, maka selanjutnya kita perlu mensortir nih. Kira-kira datanya yang mana saja. Masalah siswa A itu masalahnya apa saja, masalah B itu siswanya siapa saja. Nah, kita harus mensortir. Bisa juga dalam bentuk angka ataupun ya dalam kutipan dan semacamnya. Jadi potongan-potongan ini sudah kita sortir, kita sudah pilih beberapa data yang kita peroleh. Nah, nanti kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu berikan kode pada data Anda. Jadi misalkan kode yang masalah siswa itu adalah malas belajar misalnya, berarti kita kasih kode A misalnya. Atau ada siswa yang punya masalah tidak termotivasi misalnya, berarti kita kasih kondisi B misalnya. Nah, kode-kode ini membantu kita dalam nanti melakukan analisis data. Jadi kita perlu memberikan kode, setelah kita mensortir kita berikan kode. Jadi teman-teman bisa punya gambaran, oh siswa yang naik itu berapa nilainya, siswa yang turun itu berapa jumlahnya. Nah, setelah itu kita akan meninjau kembali dan mempersempit kodenya ya. Jadi Anda mungkin perlu mulai dengan banyak kode awal, jadi ada banyak nanti data atau kode-kode dari masalahnya, kita persempit nih sesuai dengan yang akan kita lakukan. Ya, misalnya kita ingin fokus kepada hasil belajar siswa. Nah, kita cek mana sih yang kira-kira mempengaruhi hasil belajar siswa, kita persempit. Oh, ternyata variabel A, variabel ini, B, variabel ini, kita persempit sehingga kita fokus kepada masalah kita. Nah, selanjutnya kita tafsirkan temuan kita. Setelah kita mewawancarai siswa, oh kita tahu nih, ternyata siswa itu setelah kita persempit kodenya, masalah-masalah yang dialami siswa dalam belajar itu adalah masalah tidak termotivasi misalnya. Berarti kita harus melihat literatur review ya, data literatur terkait tentang motivasi, apa-apa saja yang mempengaruhi motivasi tadi. Jadi kita bisa mengembangkan untuk pembelajaran berbasis motivasi misalnya ke depannya. Nah, setelah kita memperoleh itu, maka kita validasi temuan kita sudah benar nggak nih motivasi misalnya sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Kita cek, kita analisis, kita buat laporannya, berapa yang termotivasi, berapa yang tidak. Maka setelahnya kita rencanakan untuk kita diseminasi. Nah, diseminasi ini bisa diartikan sebagai kita mendiseminasikan atau menyebarluaskan ke yang lain, bisa dalam bentuk artikel, karya ilmiah, dan semacamnya. Nah, itu teman-teman video singkat mengenai metode analisis data dan juga langkah-langkah tahapan apa yang harus teman-teman lakukan sehingga bisa membantu teman-teman dalam melakukan penelitian tindakan kelas ya. Ada beberapa step yang harus teman-teman lalui. Jika step-step ini sudah, maka ini bisa membantu teman-teman. Nah, harapan saya ini bisa membantu teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Nanti silakan lanjutkan diskusi.